Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'al huda bil ihsani ila yaumil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul ja'al haqqa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya melihat kondisi zaman saat ini, teringat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad. Digambarkan bahwasanya Rasulullah pernah berpesan dan mengingatkan kepada kita, sayati zamani an ummati yafiru minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman dari umatku, mereka yang lari dari ulama dan lari dari para ahli-ahli fikih. Apa yang terjadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayabatil liyahumullahu bisalasin taliyat. Akan terjadi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menurunkan 3 bala bencana. Jadi bala di sini yang paling fatal menurut pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, bala yang paling berbahaya bukannya corona, bukannya gempa, bukan banjir, tetapi bala yang sangat berbahaya disebabkan umat berlari dari ulama dan berlari dari ahli-ahli fikih. Ini kan yang terjadi polemik sekarang ini, seolah-olah bencana-bencana yang ada ini adalah fatal. Padahal bencana yang jelas-jelas menurut Rasulullah SAW, apabila kita berlari dari para ulama dan ahli fikih, bencana akan diturunkan oleh Allah 3 bencana. Yang pertama adalah awaluha yarfa'illahu barakatam min kasbihin. Allah akan angkat keberkahan dari pekerjaan mereka, segala usaha mereka. Dia usaha, bukan keberkahan yang didapatkan, melainkan cuma nilai kesombongan. Dia kerja jadi kaya, bukan berkah yang didapatkan, malah menambah nilai-nilai kecongkakannya. Menjadi seorang yang kuat, menambah nilai kecongkakannya, keberkahannya hilang. Usaha-usaha yang dia usahakan untuk mencapai sebuah keberhasilan, bukan keberkahan yang didapatkan, melainkan malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bencana. Bencana yang sangat besar adalah bencana dicabutnya oleh Allah, diangkatnya oleh Allah keberkahan. Ini bencana yang pertama. Kita lihat sekarang, tidak sedikit orang-orang yang berdekat sama ulama, tidak sedikit orang-orang yang dekat oleh para fuqaha. Tetapi dekatnya mereka dengan ulama bukan untuk mendapatkan keberkahan ilmunya, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan keilmuannya, akan tetapi malah mendapatkan nilai-nilai kesombongan, merasa dekat dengan ulama,
pencitraan, selfie di mana-mana, merasa terdekat dengan ulama, tetapi dia tidak mengambil pelajaran dari ulama yang dia dekati. Berdekat dengan para fuqaha, belajar ilmu fikih, tapi gimana kita tengok? Apakah kita tatkala melaksanakan sholat, melaksanakan ubudiyah, baik itu tata cara berdagang, tata cara berkomunikasi, tata cara bermuamalat, sudah sesuai dengan fikih? Kalau kita merasa dekat dengan fuqaha, bukan hanya selfie-nya, bukan hanya pencitraannya, bukan merasa dekat dengan fuqahanya, tapi adakah nilai kita praktekkan dalam ibadah kita sehari-hari? Apakah sholat kita sudah sesuai dengan ilmu fikihnya? Ini yang harus kita introspeksi. Tidaklah perlu kita mengintrospeksi yang lainnya. Tidak perlu kita mengintrospeksi lawan kita. Tidaklah perlu kita mengintrospeksi kawan kita. Tidaklah perlu kita mengintrospeksi tetangga kita atau sekitar kita. Tapi introspeksi bagaimana? Apakah ubudiyah kita, nilai-nilai ibadah kita ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini sudah, berarti dekatnya kita dengan ulama, dekatnya kita dengan fuqaha membawa keberkahan buat diri kita. Musibah yang pertama, yarfa'u barakatuh. Allah angkat keberkahan. Musibah yang kedua, yang sangat membahayakan, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, akan dipimpin dengan pemimpin yang zalim. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Sultanan zaliman, pemimpin-pemimpin yang zalim. Namun awas, kita nggak usah ngelihat lingkup besar dulu. Kita ngelihat lingkup yang terkecil dulu. Kulukum ra'in mas'ulun an ru'iyatihi. Setiap kalian ada seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di mata Allah Subhanahu wa taala. Lingkup kecil pemimpin kita adalah hati kita sendiri. Ketika kita sudah mulai menjauh dengan ulama, menjauh dengan para fuqaha, dekat kita dengan ulama, dengan fuqaha, namun tidak mengambil hikmah dan ilmunya, hanya menjadikan pencitraan saja, merasa dekat dan dekat dengan ulama, merasa terdekat dengan ulama, merasa dekat dengan para fuqaha. Ingat, awas, hati-hati. Musibah, kata Rasulullah, akan dipimpin dengan pemimpin yang zalim. Hati kita, pemimpin kita akan menjadi pemimpin yang zalim. Hatinya jadi hati yang zalim. Bagaimana hati yang zalim? Selalu menyalahkan orang lain. Bagaimana hati yang zalim? Selalu merasa paling benar. Bagaimana hati yang zalim? Selalu melihat, memandang sekitarnya dengan pandangan-pandangan yang sinis. Awas, hati-hati. Pahami hadis ini. Musibah yang sangat berbahaya adalah dipimpin dengan pemimpin yang zalim. Hatinya zalim, selalu merasa benar. Iri melihat orang lain senang. Dengki kepada siapapun. Ini berarti hatinya sudah zalim. Karena apa? Dia sebagai orang yang dekat sama ulama, dia sebagai orang yang dekat oleh para fuqaha, tetapi tidak mengambil keberkahan dari ulama dan fuqaha tersebut, hanya sebagai tameng untuk menyalahkan orang lain. Hanya sebagai tameng untuk merasa paling kuat. Hanya sebagai tameng merasa paling hebat, merasa paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal salatnya jauh dari fikih. Perilakunya jauh dari ulama. Ucapannya jauh dari ulama.
orangnya saja, jasadnya saja yang dekat sama ulama, jasadnya saja yang dekat oleh para fuqaha, tapi ruhnya jauh dari ulama, ruhnya jauh dari fuqaha. Terbukti ketika perilakunya jauh dari perilaku ulama. Terbukti perilakunya, ibadahnya, sholatnya jauh dari aturan-aturan ilmu fikihnya. Awas, hati-hati. Musibah yang kedua, bencana yang sangat besar adalah hatinya menjadi pemimpin yang zalim. Kullukum ra'in mas'ulu an ru'iyatihi. Hatinya selalu dipenuhi dengan kedengkian, iri, benci kepada siapapun. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Bala yang ketiga atau musibah yang terbesar yang ketiga, menurut pandangan Rasulullah SAW dalam hadis ini, dimatikan dalam kondisi keluar dari dunia ini dalam kondisi tidak membawa iman. Yakhruzu minad dunya bi ghairi iman. Keluar dari dunia ini dengan tanpa iman. Nauzubillah min dzalik. Tidak sedikit mereka karena mempertahankan jabatannya, karena mempertahankan kekayaannya, karena mempertahankan egonya, dia rela melepas keimanannya, melepas keyakinannya akan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari pandangan Allah. Ini musibah yang sangat terbesar. Hilangnya harta, suatu saat pun harta pasti kita tinggalkan. Kehilangan jabatan, suatu saat jabatan pun pasti akan kita tinggalkan. Hilangnya kawan, suatu saat kawan pun pasti akan kita tinggalkan. Hilangnya kepopuleritasan, suatu saat popularitas itu pun akan kita tinggalkan. Namun bagaimana ketika kita ketinggalan iman? Keluar dari dunia ini hilangnya iman. Keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Sedangkan iman tetap akan kita bawa sampai mati. Sedangkan iman akan kita bawa sampai kita berada di liang kubur. Sedangkan iman yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Sedangkan iman yang akan menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar. Sedangkan iman nanti yang akan menyelamatkan kita di Shiratal Mustaqim. Sedangkan iman penentu antara tempat kita terakhir, surga atau neraka. Wahai hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita cermati hadis ini. Jangan cuma sekedar kita dekat oleh ulama, tetapi hanya menjadikan sebagai popularitas saja, tetapi akhlaknya ulama tidak kita cermati. Perilakunya ulama tidak kita ikuti. Tutur katanya ulama yang lemah lembut tidak pernah kita ikuti. Ulama yang seperti apa yang harus kita dekati? Yang sudah dinasihati oleh Al-Quran. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Siapakah ulama-ulama pewaris Nabi? Nabi tidak mewariskan harta. Nabi tidak mewariskan kekayaan. Nabi tidak mewariskan jabatan. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW yang diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah akhlakul karimah. Ulama yang masih berpegang teguh dengan akhlakul karimahnya lah yang harus kita tertibkan, kita ikuti. Fuqaha. Fuqaha yang seperti apa? Fuqaha yang senantiasa menjaga kefikihannya. Dia bertahan dalam kondisi apapun tetap akan menjaga keilmuan fikihnya, baik dalam sholatnya, baik dalam bersosial masyarakatnya, baik dalam bermuamalatnya, tetap tidak keluar dari koridor ilmu fikihnya. Lalu kita pun tidak hanya sekedar dekat, kita berusaha juga merapihkan sholat kita sesuai fikih kita, merapihkan perilaku kita, langkah-langkah kita, ucapan kita, tutur kata kita, perbuatan kita tidak keluar dari koridor ulama dan fuqaha. Semoga bala itu tidak terjadi kepada diri kita. Inilah bencana yang sangat besar. Corona bukan bencana yang besar. Banjir, gempa bukan bencana yang besar. Tetapi bencana yang sangat besar dan yang sangat membahayakan adalah
diangkatnya keberkahan dari diri kita sendiri. Dari apa yang kita usahakan. Usaha kita selalu saja membawa kehancuran. Bencana yang sangat yang kebesar juga itu adalah bagaimana ketika hati ini sudah menjadi zalim. Kita dipimpin dengan hati penuh dengan kezaliman. Hati yang penuh dengan kedengkian. Hati yang penuh dengan tingkah laku yang senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hati kita adalah seorang pemimpin. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita dalam hadisnya. Apa kata beliau? Apa sabda beliau? Dalam diri manusia ada segumpal darah. Manakala dia baik, baiklah seluruh tubuh. Manakala dia buruk, buruklah seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Ketika hati ini sudah mulai zalim, waspadalah. Inilah musibah yang sangat besar yang bisa menghancurkan semua pahala, yang bisa menghancurkan semua kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bencana yang sangat besar adalah kita keluar dari dunia ini dengan meninggalkan keimanan. Nauzubillah. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan sekelumit gambaran dalam kehidupan ini yang saya sampaikan bisa manfaat, khususnya untuk pribadi saya. Umumnya untuk rekan-rekan sekalian, para jamaah pemirsa sekalian, hadirin sekalian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa abu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.